Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yesa Guntari, mahasiswa Pendidikan Fisika Universitas Jambi. Di sini saya akan mensimulasikan pembelajaran materi gerak lurus, yang mana merupakan tugas dari mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA. Benda dikatakan bergerak jika mengalami perubahan posisi terhadap suatu titik acuan tertentu. Titik acuan yang dimaksud adalah titik awal objek tersebut. Sebagai contoh, seorang anak berjalan lurus dari rumah ke pasar. Nah, yang menjadi titik acuan di sini adalah rumah. Ketika seorang anak berjalan lurus dari rumah ke pasar, maka anak tersebut telah melakukan perubahan posisi. Sehingga perubahan posisi dapat didefinisikan sebagai letak benda terhadap titik acuan yang secara matematis dinyatakan dengan X. Fungsi posisi X terhadap waktu dapat dirumuskan dengan XT sama dengan AT kuadrat ditambah BT ditambah C. Ketika kamu berjalan lurus sejauh 70 meter ke arah timur, lalu berbalik dan berjalan kembali 30 meter ke arah barat, maka total jarak yang kamu tempuh adalah 100 meter. Tetapi, perpindahan yang kamu lakukan hanya 40 meter. Karena titik akhir kamu berada sekarang hanya sejauh 40 meter dari titik awal kamu berada. Sehingga jarak dapat didefinisikan sebagai panjang lintasan dengan perpindahan benda, dan perpindahan adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Kelajuan rata-rata adalah jarak total yang ditempuh per satuan waktu, yang dapat dirumuskan dengan V sama dengan S2 dikurang S1 per T2 dikurang T1 sama dengan delta S per delta T. Selanjutnya, kecepatan rata-rata adalah hasil bagi antara perpindahan dengan selang waktunya, yang dapat dirumuskan dengan V sama dengan X2 dikurang S1 per T2 dikurang T1 atau delta X per delta T. Kecepatan rata-rata adalah perubahan kecepatan dan atau arah dari selang waktu tertentu. Percepatan merupakan besaran vektor. Percepatan sesaat adalah perubahan kecepatan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, gerak lurus beraturan GLB. GLB adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan, yang mana percepatannya A sama dengan 0. Yang dirumuskan dengan V sama dengan S per T atau X sama dengan X0 ditambah V kali T. Berikut adalah grafik posisi X terhadap waktu. Grafik fungsi X terhadap T digambarkan dengan garis linier, di mana X sama dengan X0 ditambah V kali T. Dan grafik fungsi kecepatan. Grafik hubungan kecepatan dengan waktu. Karena kecepatan konstan, maka grafiknya selalu seperti itu.
Selanjutnya adalah gerak lurus berubah beraturan GLBB. GLBB adalah gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstan, atau dapat juga didefinisikan sebagai gerak lurus berubah beraturan. GLBB adalah gerak lurus suatu objek, di mana kecepatannya berubah terhadap waktu karena adanya percepatan yang konstan. Ciri utama dari GLBB ini adalah dari waktu ke waktu kecepatan benda mulai bertambah, semakin lama semakin lambat, atau semakin lama semakin cepat. Ciri-ciri utama contohnya adalah buah yang jatuh dari pohon, naik sepeda pada jalan lurus. Gerak lurus berubah beraturan dapat dirumuskan dengan grafik yang pertama adalah grafik jarak terhadap waktu. Jika benda mengalami percepatan, maka grafik yang akan terbentuk adalah setengah parabola yang membuka ke atas dengan X sama dengan X0 ditambah V0T ditambah setengah AT kuadrat. Yang kedua adalah grafik percepatan. Grafik ini berbentuk garis datar karena berapapun percepatan selalu tetap A sama dengan konstan. Yang ketiga, grafik hubungan antara kecepatan dengan waktu, di mana V sama dengan V0 ditambah A kali T, dengan V kecepatan dengan satuan meter per sekon, V0 kecepatan awal meter per sekon, A adalah percepatan meter per sekon kuadrat, dan T adalah waktu. Nah, itu tadi adalah simulasi pembelajaran materi gerak lurus. Semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.